Perbedaan agama tidak menghalangi pengurus gereja untuk membantu para pengungsi yang mayoritas beragama Islam. Halo guys, berjumpa kembali bersama vlogger Debaters. Salam sehat. Sahabat vlogger Debaters, judul kali ini saya berikan toleransi di tengah banjir ya. Dan sahabatku, memang sadar tidak sadar segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, percayalah bahwa semuanya itu ada maksud Tuhan ya. Seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita di Kudus, Jawa Tengah ya. Mereka mengalami musibah banjir, dan jikalau kita lihat bagaimana sebenarnya Tuhan itu membentuk ciptaannya ya. Luar biasa, terlihat adem banget ya. Agama Islam dan Kristen itu hidup berdampingan, saling tolong menolong, dan lebihnya lagi umat Kristen itu memberikan wadah untuk beribadah ya, khususnya dalam gereja. Jadi mereka sholat itu di gereja. Jadi ini memang sesuatu yang keren banget ya, mengajarkan toleransi agama yang ada di Indonesia. Dan ini sebenarnya membuat negara-negara lain iri sama Indonesia ya. Mereka walaupun terlihat berbeda ya, beda budaya, beda agama, beda suku, beda bahasa ya, tapi kita satu ya, Indonesia. Itulah Indonesia ya saudara. Nah, langsung saja seperti apa yang kita lihat dalam video kali ini. Darurat banjir yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah menyimpan cerita indah tentang soal toleransi antar umat beragama. Ya, ratusan korban banjir yang mayoritas beragama Islam dipersilakan mengungsi hingga diperbolehkan menjalankan sholat di gereja. Ratusan orang yang terdampak banjir di Kudus, Jawa Tengah membuat warga terpaksa mengungsi. Salah satu lokasi yang dijadikan tempat pengungsian adalah Aula Gereja Kristen Muria Indonesia atau GKMI Tanjung Karang. Perbedaan agama tidak menghalangi pengurus gereja untuk membantu para pengungsi yang mayoritas beragama Islam. Makan dan minum 3 kali sehari disediakan oleh pihak gereja. Para pengungsi merasa terbantu, bahkan diberi kebebasan untuk melaksanakan salat di dalam gereja. Karena jika harus ke musola atau masjid, warga harus menerobos banjir di tengah permukiman. Nyaman, semuanya serba nyaman, makanan, tempat tidur, semua dilayani dengan baik, Mas. Kalau ibadah sendiri bagaimana? Kita kan gereja ya. Gimana ibadahnya bagaimana? Ya, kalau ibadah ya terserah, yang muslim mau sholat di sini enggak apa-apa. Dominasi kita teman saudara-saudara kita muslim, yang Kristen hanya 10% paling. Mereka umat muslim yang beribadah bagaimana, Pak? Kita sangat terbuka, tempat kita boleh dipakai untuk beribadah, mereka dengan leluasa. Bahkan tadi sore itu mereka bisa bersolat berjamaah bersama-sama dengan teman-temannya yang lain secara bersamaan. Hingga saat ini tercatat ada 136 jiwa yang mengungsi di Gereja Kristen Muria Indonesia Tanjung Karang Kudus. Mereka telah menempati aula gereja itu sejak 31 Desember lalu. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Oke sahabatku, ini baru ya membuka mata ya untuk sebagian orang sebenarnya. Memang sebagian orang itu tidak suka dengan toleransi atau intoleransi ya, karena memang ada ya di Indonesia. Bahkan jelas-jelas ya sahabatku, sebagian orang itu melarang untuk membangun gereja, menutup gereja, melarang ibadah, khususnya yang teralami oleh umat Kristen. Tapi ini sangat miris ya, tapi kali ini beda dengan di Jawa Tengah ya, yang terjadi di Kudus banjir, bahkan umat Kristen itu mempersilahkan ya umat Islam itu untuk sholat di gereja ya. Ya, jadi ini sesuatu yang baik, walaupun di tengah-tengah musibah, tapi kita hidup berdampingan ya. Kita tolong menolong ya, dan ini mengajarkan kita semuanya ya, yang ada di Indonesia, mengajarkan kita semuanya Indonesia untuk mengerjakan hal-hal yang baik ya, terutama toleransi beragama di Indonesia. Ya, intinya NKRI harga mati, dan sahabatku silakan memberi komentarmu. Salam sehat.